KS, remaja putri pelaku pembunuhan ayah kandung berinisial S di Durensawit, Jakarta Timur, diketahui jarang pulang ke rumah. KS disebut sehari-hari hidup di jalan sebagai pengamen wilayah Depok, Jawa Barat. Pengamen ondel-ondel gitu, cuma di wilayah Depok, kata tetangga S bernama Roso, saat ditemui di Jalan Masjid Baitul Latif, RT 01 RW 03, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur, Senin, 24 Juni 2024. Selama hampir 2 bulan terakhir, S hanya tinggal bersama anak keduanya, P, di toko perabot yang akhirnya menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan. KS jarang pulang ke rumah, yang di rumah itu S sama si P ini. Kalau emaknya sudah pisah, ujar Roso. KS dan P pun disebut telah putus sekolah sejak mereka duduk di bangku sekolah menengah pertama. Roso menyebut, KS sempat dituduh mencuri kartu ATM dan buku tabungan milik korban sebelum melakukan pembunuhan. Tuduhan tersebut menjadi alasan KS menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Katanya dituduh sama bapak S itu ambil uang, bapak itu kehilangan buku ATM sama buku tabungan, pungkas Roso. Kepada polisi, KS mengaku sakit hati karena dituduh mengambil barang milik ayahnya yang merupakan pedagang perabot di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah dipukul, hingga disebut anak haram oleh korban. Berdasarkan pemeriksaan sementara, yang bersangkutan melakukan hal tersebut karena sakit hati, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi kepada wartawan, Senin, 24 Juni 2024. Alasan KS melakukan penusukan terhadap ayah kandung karena sakit hati sering dimarahi, kadang dipukul, dan dituduh mengambil barang milik korban. KS mengaku pernah dikatakan anak haram oleh korban, ini berdasarkan keterangan yang bersangkutan, tutur dia. Ade Ari menerangkan, KS menusuk S menggunakan senjata tajam sebanyak 2 kali di bagian dada ketika korban terlelap. Usai menghabisi nyawa sang ayah, KS berupaya menghilangkan jejak pembunuhan. Pelaku sempat mencuci sajam yang ia gunakan untuk menusuk sang ayah. Kendati demikian, polisi telah menemukan sajam yang digunakan oleh KS untuk membunuh korban. Penyidik pun telah membawa barang bukti ke Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk diperiksa secara ilmiah. Telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti sajam, hasilnya adalah benar sajam digunakan oleh pelaku, tutup Ade Ari. KS kini telah ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP. Kendati demikian, ia tak bisa dihukum maksimal selama 15 tahun penjara karena statusnya yang masih anak-anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.